Iya dong, namanya aja hak asasi manusia. Itu tuh udah melekat sama ideologi Pancasila, udah gak bisa dipisah. Alasan pembubarannya hanya karena villa tersebut tidak memiliki izin untuk beribadah. Malah ada motor itu apa didorong ke sungai gitu kan, negara. Halo semuanya, selamat datang di podcast Pancasila, tempat kita ngobrol santai tentang topik panas. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup sensitif namun penting. Hak asasi manusia dalam beragama, khususnya dalam pembangunan dan pelaksanaan acara gereja di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, topik ini sebenarnya kan menyinggung HAM. HAM itu sebenarnya apa sih? Jadi hak asasi manusia sendiri itu merupakan hak-hak dasar yang dimiliki kita sebagai manusia yang sudah ada dalam diri kita sejak kita lahir. Hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak berbicara, berpendapat, bekerja, bahkan hak kita beragama atau bahkan tidak beragama. HAM itu tidak diberikan oleh negara atau pihak lain, namun HAM itu melekat dalam diri setiap kita. Ada satu lagi, HAM itu juga jadi dasar penting dalam penyusunan hukum, kebijakan negara, terus juga pelaksanaan pemerintahan yang sah dan keadilan. Oh, jadi HAM ini sangat krusial dalam bernegara ya? Iya dong, namanya aja hak asasi manusia. Itu tuh udah melekat sama ideologi Pancasila, udah gak bisa dipisah. Jadi, HAM ini juga berhubungan dengan Pancasila. Ya, Pancasila sebagai ideologi negara memuat nilai-nilai fundamental seperti di dalamnya kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tentunya secara langsung berkaitan erat dengan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengar-dengar belakangan ini ada kasus heboh di Cidahu, Sukabumi. Retret sekelompok pelajar Kristen dibubarkan. Kira-kira kenapa tuh kronologinya? Jadi kan ada anak-anak murid, mereka lagi retret, terus retret pokoknya di Villa Sukabumi lah. Terus tiba-tiba ada gerombolan orang ngerecokin tempatnya gitu loh, fasilitasnya dirusakin, jendelanya dipecahin, pokoknya disuruh bubar lah. Terus malah ada motor itu apa didorong ke sungai gitu kan. Aneh banget ya kejadiannya. Alasan pembubarannya hanya karena villa tersebut tidak memiliki izin untuk beribadah. Bukan hanya sampai di situ juga, tapi pendobrakan dan perusakan fasilitas villa yang dilakukan oleh para warga sangat tidak mencerminkan hak asasi manusia. Hal itu tentunya sangat disayangkan. Para warga masuk dan merusak segala fasilitas yang ada dalam villa tersebut saat kegiatan sedang dilaksanakan. Waduh, kalau korbannya sampai pelajar, berarti hak perlindungan anak tidak berjalan dong. Iya bener tuh. Terus juga hak mereka buat merasa aman juga terganggu tuh, Bray. Terus gimana kelanjutan dari korban dan pemilik villanya? Melalui pemerintah, khususnya Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Deddy Mulyadi, beliau menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada hukum dan polisi. Tapi tetap memberikan ganti rugi kerusakan sebesar 100 juta pada kerabat pemilik rumah yang menjadi korban juga, serta memberikan pendampingan psikologis bagi para korban dengan mengirimkan tim psikolog dari pemerintah Jawa Barat. Wah, menurut saya sih ini kasusnya parah ya. Kalau diganti rugi saja kayaknya tidak cukup gitu. Harus ditindak pelakunya. Benar. Iya bener. Nah, kalau kita lihat di media sosial ini lagi ramai ya tagar-tagar seperti Save Retret Kristen Sukabumi dan Stop Intoleransi Indonesia. Berarti kayak kasus-kasus seperti ini tuh sebenarnya udah banyak orang yang sadar gitu. Tapi kita ini kan sebenarnya punya hukum yang undang-undang yang menjamin kebebasan beragama ya. Ya benar. Kita punya hukum yang menjamin kebebasan beragama kita, seperti yang terdapat dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945, serta pasal 18 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik. Tapi pada kenyataannya, kita bisa melihat banyak kasus-kasus ketidakadilan dalam beribadah. Makanya kan bayangin lo mau ibadah tapi harus sungkem dulu izin sama tetangga sebelah kan nggak make sense. Wah, berarti ini bukan hanya isu agama dong, tapi Iya. isu hak kewarganegaraan juga ya. Iya makanya. Tapi hal ini bukan hanya melanggar HAM, tapi Pancasila pun dilanggar.
Seperti yang bisa kita lihat dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di mana melalui kasus yang kita lihat ini, pembubaran ibadah yang dilakukan oleh kelompok tersebut mencerminkan intoleransi dan tidak menghormati kebebasan beragama yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan prinsip kita bahwa semua warga negara itu bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agamanya sendiri. Dan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan represif yang kita lihat yang dilakukan oleh pelaku dengan mendobrak paksa pintu dan merusak fasilitas yang ada di dalamnya, serta agresif yang mereka lakukan terhadap peserta retreat, tentunya menunjukkan tindakan yang tidak terhormat dan sangat berbanding balik dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat di sila kedua ini. Sila ketiga sama sila kelima juga tuh. Kan sila ketiga kan namanya Persatuan Indonesia. Tapi kalau nggak ada toleransi kan nggak bisa bersatu lah namanya. Apalagi mau ada persatuan secara nasional. Terus juga ada sila kelima namanya kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi dari yang tadi jelasin aja kan orang kayak berbuat seenak kayak kan dibubarin, diapain, gimana mau ada keadilan. Kalau kita lihat dari perspektif HAM, apa dampak terhadap komunitas yang terdampak gitu, yang terkena imbasnya lah ya? Ya dampaknya ya gede, mereka jadi ngerasanya tuh jadi kayak bukan warga negara seutuhnya kan, jadi kayak mereka tuh kayak minoritas yang di apa namanya Diskriminasi. didiskriminasi sama yang mayoritas, karena beribadah aja mereka nggak punya tempatnya, apalagi negaranya kan, makanya negara kan harus jadi penjamin harusnya kan, bukannya jadi netral yang ngebiarin orang diskriminasi yang minoritas ini. Iya, kita harus mulai melihat agama sebagai jembatan kemanusiaan, di mana melalui perbedaan yang ada, kita bisa bersatu mewujudkan suatu negara yang damai dan tanpa adanya perseteruan di dalamnya. Kita melihat agama bukan sebagai tembok eksklusif yang hanya dimiliki oleh satu kelompok yang besar, dan negara juga seharusnya menjadi penjamin rasa aman bagi kita semua yang memeluk agama maupun yang memiliki keyakinannya sendiri. Bukan sekadar penonton netral yang takut membuat keputusan demi kelompok minoritas. Kalau gitu kita harus berani dalam demokrasi dong ya. Bukan cuman suara mayoritas yang didengar, tapi kita juga harus membantu agar minoritas itu dapat terdengar. Kalau tidak, itu bukan demokrasi, tapi hanya penindasan. Iya, pinter Bray, pinter banget, betul-betul. Nah, jadi bagaimana menurut kalian langkah-langkah yang dapat diambil gitu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan ini? Ya tentunya sebagai warga negara Indonesia, kita perlu berani berbicara, berani bertanya, dan berani mendukung sesama kita. Jangan hanya menjadi pihak netral yang takut untuk menyuarakan pendapat kita karena kita takut untuk ditindas, tapi kita harus berani untuk menyuarakan kebenaran yang ada demi perdamaian negara kita. Meskipun kita memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda. Karena hak asasi manusia bukan hanya milik negara, atau milik satu kelompok saja, tetapi itu milik semua kita sebagai warga negara Indonesia. Kalau menurut saya mungkin selain pelajaran agama sendiri yang diajarin di sekolah tuh, mungkin di sekolah juga bisa diajarin tentang pelajaran agama yang lain, terutama dari sejak dini juga. Terus juga guru-gurunya juga harus dilatih jadi lebih telaten, pokoknya gurunya juga harus etikanya harus tahu juga moralnya gimana kayak dalam menanggapi orang yang beda beragama, terutama yang minoritas ini. Saya mau tanya. Yeah. Jadi kan tadi kita bahas bagaimana cara menangani intoleransi pada Indonesia ini di Indonesia. Nah, jadi tapi tadi Brian belum kasih solusinya. Menurut Brian apa solusinya? Aduh. Kalau menurut saya sih sebenarnya masyarakat itu harus melekkan gitu dengan keadaan-keadaan seperti ini. Ya mungkin
yang kayak tadi sudah bilang kan banyak tagar-tagar gitu, tapi bagaimana dengan pelaku-pelakunya? Kenapa pelakunya itu bisa sampai melakukan hal tersebut? Apakah mereka tidak diajarkan gitu? Nah, menurut saya itu jadi bukan hanya tunas-tunas saja yang diajarkan untuk bertoleransi, namun juga orang-orang yang ya warga-warga yang sudah tua juga gitu. Ya. Jadi kalau ada yang berbuat diskriminasi diapain tuh? Oh, tentunya ditindak sesuai dengan pasal yang sudah ada. Ya, oke. Gimana Cik? Yang meninjau kembali seperti yang beliau katakan, saudara beliau katakan bahwa bukan hanya tunas-tunas saja, yang mungkin yang bisa kita buat yaitu melakukan edukasi bagi orang-orang bahwa betapa pentingnya kesadaran mengenai hak asasi manusia di negara ini. Tentunya kita bisa lihat negara kita kan punya begitu banyak perbedaannya, bukan hanya agama tentunya, tapi banyak sekali. Dan mungkin melalui edukasi dan penyadaran bahwa betapa pentingnya HAM juga perlu dilakukan oleh pemerintah. Oke, opini-opini yang sangat bagus dan kayaknya perbincangan kita sampai sini saja. Terima kasih Delvina dan Felicia karena sudah menjalankan obrolan ini yang sangat berat namun penting. Dan sebelum menutup saya ingin mengingatkan bahwa kita dalam setiap beraktivitas kita harus ingat akan sesama lain gitu. Kita harus toleransi. Kita tidak boleh menghalang kepentingan agama orang dan kita juga tidak boleh mengambil hak-hak orang.